Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 128, soal 6 dan soal 7. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 6. Pada contoh 2, jika panjang AC sama dengan 14 cm, tentukan panjang DF. Oke, berarti kita harus lihat contoh 2 ya. Contoh 2 masih ada di halaman 128 bagian yang atas sana, Dek. Ini dia. Judulnya penggunaan sifat-sifat kesebangunan. Contoh 2. Oke. Pada gambar di samping, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Perintahnya tentukan panjang sisi AB. Oke. Jadi ini segitiga ABC. Nah, di sini segitiga DEF, mereka sebangun ya. Nah, untuk menentukan panjang sisi AB, ini sudah ada cara dan penyelesaiannya. Jadi ini sudah dijadikan contoh. Kita lihat, karena nanti untuk mengerjakan soal 6, kita akan menggunakan cara penyelesaian yang sama seperti ini ya. Kita baca dulu cara. Karena perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama, kita misalkan saja AB sama dengan X cm. Lalu nyatakan dalam persamaan berikut ini. Jadi gini, panjang AB itu kan panjang yang dicari ya. Soalnya kan memang disuruh menghitung panjang sisi AB. Nah, ini kita misalkan dengan X cm. Sebetulnya boleh menggunakan huruf apapun, bebas ya. Tapi di buku ini dia pakai X cm. Yang nggak ada masalah. Terus penyelesaian. Misalkan AB sama dengan X, ya kan? Panjang AB sama dengan X. Nah, X banding 9 sama dengan 8 banding 6. Ini dari mana ini? X banding 9 sama dengan 8 banding 6. Kak Sari ajarin ya. Ini itu dari sini, Dek. X ini adalah sisi AB. Sisi AB ini adalah sisi tegak pada segitiga ABC. Nah, kalau sisi tegak berarti harus dibandingkannya juga dengan sisi tegak ya. Makanya ini AB dibandingkannya dengan DE. Kalau ditulis kayak gini, Dek. AB banding DE. Nah, makanya di sini AB-nya kan X tuh, banding DE-nya kan 9 tuh. X banding 9 kayak gitu. Nah, sama dengan 8 banding 6 ini yang mana? 8 adalah sisi alas pada segitiga ABC ini. Nah, karena dia sisi alas, bolehnya dibandingkan dengan sisi alas juga pada segitiga DEF. Jadi sisi alas yang ini adalah BC banding sisi alas yang di sini EF. Kalau ditulis kayak gini, Dek, BC banding EF. Oke, BC-nya adalah 8 banding EF-nya adalah 6 tuh. Makanya 8 banding 6. Kayak gitu ya. Nah, terus dapat 6X sama dengan 72 ini dari mana? Gini, sisi luar kali sisi luar. Jadi X kali 6 adalah 6X, terus sama dengan sisi dalam kali sisi dalam, gitu aja. 9 kali 8 adalah 72. Sehingga 6X sama dengan 72, maka X-nya sama dengan ya 72 dibagi 6, gitu. 72 bagi 6 adalah 12. Jadi ketemu deh, maka panjang AB sama dengan 12 cm. Kayak gitu ya. Dapat ya, tentukan panjang sisi AB. Panjang sisi AB adalah 12 cm. Jadi ini kalau ditulis sama dengan 12 cm. Nah, sekarang menggunakan cara yang kurang lebih sama dengan contoh 2 ini, kita kerjakan soal 6 tadi. Nah, soal 6 tadi dikasih informasi tambahan. Panjang AC adalah 14 cm. Yang ditanya adalah panjangnya DF. Oke, kalau gitu kita misalkan juga panjang DF sebagai Y. Berarti DF adalah Y cm. Kita harus cari tahu berapa sih nilai Y ini ya. Caranya kayak gini, Dek. Di sini Kak Sari tulis ya untuk soal 6. Nah, kita tulis permisalannya dulu.
nih ya, DF kan kita misalkan sebagai Y cm. Berarti tulis di sini misal DF sama dengan Y gitu. Nah, sekarang kita tulis perbandingannya yang sesuai. Karena kita akan mencari panjang sisi DF dan DF ini adalah sisi miring pada segitiga, berarti ya kita harus bandingkan sisi miring ini dengan sisi miring yang di sini. Atau dengan kata lain ya, DF bandingnya adalah AC. Sisi miring bandingnya sisi miring. Oke, kita tulis dulu DF banding AC sama dengan, nah sekarang ambil satu lagi, boleh yang sisi alas dengan sisi alas, boleh yang sisi tegak dengan sisi tegak, salah satu aja. Kak Sari mau pakainya yang sisi alas dengan sisi alas ya, berarti ini EF bandingnya sama BC gitu. Kita tulis EF banding BC. Udah, kalau udah punya perbandingannya kayak gini, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Untuk DF banding AC, DF-nya yang ini, panjangnya berapa? Belum ada, masih dalam bentuk Y. Berarti ya udah Y banding AC. AC-nya berapa? 14 cm. Berarti kita tulis DF-nya adalah Y banding AC-nya adalah 14. Kayak gitu. Sama dengan EF banding BC. EF-nya yang berapa? Ini 6. BC-nya yang berapa? 8. Berarti EF banding BC adalah 6 banding 8. Nah, terus cara hitungnya gimana? Sisi luar kali sisi luar sama dengan sisi dalam kali sisi dalam ya. Y kali 8 adalah 8Y sama dengan 14 kali 6 adalah 84. Nah, 8Y sama dengan 84 berarti Y sama dengan ya 84 dibagi 8. Ya, Dek ya. Hasilnya adalah 10,5. Sudah ketemu Y-nya adalah 10,5. Kalau gitu kesimpulannya bagaimana? Maka panjang DF ya kan, Y ini tadi kan adalah DF ya. Tuh, Y ini tadi kan adalah panjangnya DF. Ya udah, maka panjang DF sama dengan 10,5. Satuannya cm. Selesai. Seperti ini untuk mengerjakan soal 6. Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal 7. Soal 7. Pada gambar di bawah ini, ABCD sebangun dengan EFGH. Perintahnya, tentukan panjang DC dan EH. Kita lihat dulu, Dek. Ini segi 4 ABCD-nya yang lebih kecil. Sebangun dengan segi 4 EFGH yang lebih besar di sini. Terus yang ditanya panjang DC. Mana DC? Ini dia DC. Dan EH. Ini dia EH. Oke. Kali ini Kak Sari nggak pakai permisalan ya, Dek ya. Jadi nanti langsung aja panjang DC ya kita sebutnya DC, panjang EH ya kita sebutnya EH, supaya kamu bisa juga menggunakan cara kayak gitu ya. Nah, Kak Sari ajarin bagaimana menentukan panjang DC dan panjang EH-nya. Kalau kita mau menentukan panjang DC, ini kita harus gunakan perbandingan yang tepat. Maksudnya gimana? DC ini kita anggap sebagai sisi sebelah kanan, ya kan? Ini adalah sisi kiri, ini sisi atas, ini sisi bawah, ini sebelah kanan. Kak Sari suka nyebutnya kayak gitu aja. Jadi kalau DC ini adalah sisi sebelah kanan, dibandingkannya juga harus terhadap sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanannya yang mana? Yang ini HG. Jadi DC ini bolehnya dibandingkan dengan HG. Sisi kanan dengan sisi kanan. Jadi kita tulis dulu ya. Soal 7. DC banding sama HG.
itu nanti akan sama dengan yang mana? Yang ini aja, sisi kiri kita bandingkan dengan sisi kiri juga ya. Berarti AB banding EF. Tulis AB banding EF. Nah, kalau udah dapat perbandingannya kayak gini, tinggal dimasukkan angka-angkanya. DC banding HG. DC berapa? DC kan memang yang dicari, berarti belum tahu. Ya udah, DC ya tetap aja DC. Gitu. Banding HG-nya berapa? HG-nya ada kok. Ini 9 cm. Berarti kita tulis aja 9 sama dengan AB banding EF. AB-nya adalah 4, EF-nya adalah 6. Berarti 4 banding 6. Udah. Sekarang sisi luar kali sisi luar sama dengan sisi dalam kali sisi dalam. DC kali 6 adalah 6 DC gitu ya. Sama dengan 9 kali 4 adalah 36. 6 DC sama dengan 36. Berarti DC-nya sama dengan ya 36 bagi aja dengan 6. 36 bagi 6 adalah 6. Yeay, sudah ketemu. Terus kita simpulkan. Maka panjang DC sama dengan berapa, D? 6. Satuannya ya cm. Yeay, dapet ya. Panjang DC 6 cm. Sip. Nah, sekarang satu lagi. EH. EH itu yang sebelah sini. Kak Sari tadi nyebutnya ini tuh yang sisi atas, ya kan? Karena EH ini sisi atas, kita bandingkan juga dengan yang sisi atas. Berarti EH bandingnya sama AD. Kita tulis dulu. EH banding AD. Nanti akan sama dengan, mau pakai yang mana? Pakai yang sisi kiri dengan sisi kiri lagi juga boleh ya. Berarti EF bandingnya sama AB gitu ya. Kita tulis EF banding AB. Oke, Kak Sari ulang sedikit ya. Sisi atas banding sisi atas sama dengan sisi kiri banding sisi kiri. Oke, deal ya sampai situ ya. Nah, sekarang kalau udah dapat perbandingannya kayak gini, tinggal masukin angka-angkanya. Untuk EH angkanya berapa? Belum ada, karena kan memang EH yang dicari. Berarti EH ya tetap aja EH. Banding AD-nya berapa cm? Ada kalau yang AD. Ini AD adalah 5 cm. Kita tulis di sini 5. Sama dengan EF banding AB. EF-nya dulu ya. EF-nya adalah 6 banding AB-nya adalah 4. Berarti 6 banding 4. Oke, terus gimana? Sisi luar kali sisi luar, sisi dalam kali sisi dalam. EH kali 4 adalah 4 EH sama dengan 5 kali 6 adalah 30. Oke, 4 EH sama dengan 30. Berarti EH sama dengan ya 30 dibagi 4. 30 bagi 4 adalah 7,5. Sudah, maka panjang EH sama dengan 7,5. Satuannya cm. Yeay, sudah ketemu ya. Panjang EH 7,5 cm. Kita letakkan di sini 7,5 cm. Alhamdulillah. Ya, seperti ini deh untuk mengerjakan soal 7 di halaman 128. Dicatat sambil dipahami. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, bisa nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya lebih detail, bisa di dalam grup aja ya. Untuk gabung ke grupnya, chat ke 081 456
10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ini ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.